Halo, kami dari kelompok 5, Praktik Profesi Pendidikan Nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan pencegahan dan juga deteksi dini pada kanker kolon. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami yaitu Ahmad Hisham Al-Faisal, Anita Tria Purnamasari, Farah Dwita Angelina, Karunisa Ziyadatul Ilmi, Sisilia Wahyu Indasari, dan Irawati Dewi. Pertama-tama, kami akan membantu teman-teman untuk memahami mengenai kanker kolon. Kolon atau yang biasa kita sebut sebagai usus besar merupakan salah satu organ dari sistem pencernaan tubuh kita. Kanker kolon adalah suatu keganasan yang tumbuh atau berasal dari jaringan usus besar meliputi kolon, yaitu bagian terpanjang dari usus besar, dan atau rektum, yaitu bagian kecil terakhir dari usus besar sebelum anus. Sebagian besar kanker terdapat di kolon ascendant yaitu sekitar 30%, diikuti oleh kolon sigmoid sekitar 25%, rektum 20%, kolon descendant 15%, dan kolon transversum 10%. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan seseorang berisiko mengalami kanker kolon. Faktor resiko tersebut diantaranya adalah berusia di atas 50 tahun, memiliki riwayat keluarga kanker kolon, memiliki riwayat pribadi polip adenomatosa atau polip ganas yang memiliki sel kanker di dalamnya. Selanjutnya adalah pada seseorang yang memiliki sindrom genetik seperti sindrom Lynch, di mana DNA gen dapat membuat sel tubuh menjadi sel kanker. Selanjutnya adalah pada pengidap diabetes mellitus tipe 2, sering mengkonsumsi alkohol, memiliki kebiasaan merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, malas bergerak dan tidak mau aktif beraktivitas, terlalu sering mengkonsumsi daging merah dan daging olahan, atau pada seseorang dengan diet tinggi lemak dan rendah serat. Kemudian yang terakhir adalah pada seseorang yang sering memasak daging pada suhu yang tinggi. Kanker kolon dapat menimbulkan beberapa tanda dan gejala pada penderitanya. Tanda dan gejala tersebut meliputi diare atau sembelit, perut terasa penuh, ditemukannya darah di feses, baik merah terang atau sangat gelap, feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya, sering mengalami sakit perut, kram perut, atau perasaan penuh atau kembung, kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui, merasa sangat lelah sepanjang waktu, dan yang terakhir adalah mual atau muntah. Lalu, bagaimana cara kita mencegah atau menurunkan risiko terjadinya kanker kolon? Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu seperti membatasi makanan tinggi lemak termasuk daging merah, menghindari merokok, membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol, kemudian mengubah pola diet yaitu makan makanan yang sehat dan bergizi, mengurangi konsumsi daging merah, lemak hewani dan makanan olahan, konsumsi buah dan sayur, serta rutin berolahraga. Kemudian, pada orang dengan risiko kanker kolon juga sebaiknya disarankan untuk melakukan screening berkala dengan tujuan untuk mendeteksi dini kanker kolon. Kemudian, apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah terdiagnosis atau terkena kanker kolon? Penanganan medis yang dapat dilakukan pada seseorang dengan kanker kolon meliputi operasi. Ini adalah metode utama untuk mengatasi kanker usus besar. Beberapa jenis operasi yang dapat dipilih oleh dokter, yang pertama ada polipektomi. Dilakukan untuk mengangkat polip usus besar berukuran kecil melalui prosedur kolonoskopi.
Kemudian yang kedua adalah endoscopic mucosal resection. Dilakukan untuk mengangkat polip kolorektal dan lapisan dalam usus besar melalui kolonoskopi. Yang ketiga adalah bedah laparoskopi yang dilakukan untuk mengangkat polip yang tidak dapat ditangani dengan prosedur kolonoskopi. Dan yang terakhir ada partial kolektomi yang dilakukan untuk memotong bagian usus besar yang terserang kanker bersama sebagian jaringan sehat di sekitarnya. Penanganan selanjutnya adalah kemoterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk membunuh atau menghancurkan sel kanker. Kemoterapi dapat dilakukan sebelum operasi untuk mengecilkan ukuran kanker agar mudah diangkat. Selain itu, kemoterapi juga dapat dilakukan setelah operasi untuk mengurangi risiko kanker usus besar kambuh kembali. Kemudian, penanganan kanker kolon dapat dilakukan dengan terapi target, yaitu pemberian obat-obatan yang secara spesifik menargetkan gen, protein, atau jaringan tubuh yang berkontribusi dalam perkembangan sel-sel kanker. Obat yang digunakan dalam terapi target berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada sel-sel yang sehat. Penanganan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah imunoterapi. Imunoterapi merupakan pemberian obat-obatan yang merangsang daya tahan tubuh untuk melawan sel kanker. Terapi ini biasanya ditujukan untuk pasien kanker usus besar stadium lanjut. Penanganan kanker kolon yang lainnya adalah radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi merupakan pengobatan yang menggunakan sinar X atau proton untuk membunuh sel kanker. Radioterapi dapat dilakukan dengan menembakkan sinar radiasi dari mesin radioterapi ke lokasi kanker, atau dengan menempatkan material radioaktif ke dalam tubuh pasien. Kanker kolon dapat kita lakukan deteksi dini. Deteksi yang sedini mungkin melalui screening dapat meningkatkan peluang untuk sembuh dari keganasan ini. Screening yang dapat dilakukan diantaranya pemeriksaan tinja yang meliputi tes darah samar dan deteksi sel kanker pada tinja. Tergantung jenisnya, dokter dapat menyarankan agar screening dilakukan setiap 1-3 tahun sekali. Selanjutnya adalah sigmoidoskopi yang dilakukan dengan memasukkan selang tipis berkamera yaitu sigmoidoskop dari anus ke bagian bawah usus besar. Tes ini dilakukan setiap 5-10 tahun sekali disertai tes darah samar setiap tahun. Kemudian ada kolonoskopi. Prosedur ini hampir sama seperti sigmoidoskopi. Bedanya, selang yang digunakan memiliki ukuran lebih panjang. Kolonoskopi disarankan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Yang terakhir ada kolonoskopi virtual atau CT colonography. Kolonoskopi virtual ini dilakukan dengan menggunakan mesin CT scan. Tes ini menampilkan gambar usus besar secara keseluruhan untuk dianalisis. Kolonoskopi virtual disarankan untuk dilakukan setiap 5 tahun sekali. Itulah tadi informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup yang sehat untuk mencegah dan menurunkan risiko terjadinya kanker kolon. Tak lupa kami sampaikan bahwa screening sangat berguna untuk mendeteksi dini adanya kanker kolon, sehingga penanganan dapat segera dilakukan dan peluang untuk sembuh dapat lebih besar. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa kembali.